Teman-teman, dalam nota pembelaan yang dibacakan sendiri oleh Ferdy Sambo, orang ini terlihat sangat gembeng alias cengeng, seolah-olah dia terzolimi. Madines Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi." Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, "Hajar Cat, kamu hajar Cat." Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Nah, di sini saya akan sajikan bagaimana si keterlibatan Ferdy Sambo di dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Saya akan menyajikan secara detail tentang CCTV ini, di mana peranan Ferdy Sambo di dalam CCTV ini. Jarak kedatangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati di TKP diperkirakan kurang dari 2 menit, yaitu sekitar 1 menit 50 detik seperti yang terlihat di video ini. Di sini saat Ricky Rizal menggerakkan mobilnya, Ferdy Sambo ada di belakang pagar pembatas antara komplek Polri dan komplek pertambangan. Lihat di video ini, lihat pagar di ujung tersebut, terlihat pagar tersebut terbuka, dan karena ada penerangan dari mobil Putri Candrawati dan mobil Ferdy Sambo, maka kamera menjadi black. Nah, tapi kita masih bisa melihat bagaimana Farhan ada di belakang Ferdy Sambo, dan pagar perlahan ditutup setelah Ferdy Sambo sampai ke TKP. Berarti ada orang yang membuka tutup pagar tersebut. Saya ulangi lagi dengan pencahayaan yang lebih saya kurangi. Sangat jelas terlihat pagar ada yang buka, ada yang standby di pagar tersebut, dan mereka sudah melihat Brigadir Yosua dari jarak jauh, yaitu Azan Romer yang berada di sebelah supir sudah melihat, tapi katanya tidak pandai menjaga Putri Candrawati. Kata Azan Romer ini penipu. Nah, di sini saya perlihatkan Google Street-nya dari Google Map. Inilah pagarnya, pemisah antara komplek pertambangan dan komplek Polri, yang dipisahkan oleh gerbang yang digembok. Tidak sembarang orang yang bisa melalui jalan ini. Artinya Ferdy Sambo melewati jalan ini. Sudah ada yang menunggu, sudah ada yang membukakan pintu. Karena di sini, di dalam video ini, dia
melewati pagar tersebut dalam kondisi ada yang membukakan. Sementara patwal di belakang Ferdy Sambo, yaitu Farhan Sadila, mengikuti Ferdy Sambo, tetapi gerbang ditutup oleh orang lain. Ini yang saya katakan, bahwa di sekitar TKP paling tidak 200 meter radius TKP itu sudah dijaga oleh orang-orangnya Sambo. Mau lari kemana pun Brigadir J pasti kena juga. Jadi tidak hanya ada yang di dalam CCTV ini saja orang-orangnya Sambo, termasuk yang tidak terekam oleh CCTV ini orangnya Sambo. Paling tidak ada minimal 12 orang yang berlokasi di sekitar TKP ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Azan Romer turun dari mobilnya Ferdy Sambo. Di saat mobil masih berjarak, Azan Romer sudah membuka pintu dan turun. Demikian juga Ricky Rizal pada saat yang sama juga membuka pintu. Mobil Putri Candrawati turun dan bertemu dengan Azan Romer. Jadi posisi Azan Romer itu bukan membantu Sambo untuk turun dari mobil, tetapi memberikan sesuatu kepada Ricky Rizal. Dan saya yakini apa yang diberikan Azan Romer kepada Ricky Rizal ini adalah pistol HS9 milik korban Brigadir Yosua Huta Barat. Dari Putri Candrawati ke Sambo, dari Sambo ke Azan Romer, dari Azan Romer ke Ricky Rizal. Nah, Azan Romer menutup pintu mobil. Ferdy Sambo tidak turun, melainkan mengalihkan posisi mobil ke pertigaan. Di sini terlihat Azan Romer berkomunikasi dengan Ricky Rizal. Jadi tidak benar Azan Romer itu menunggu Ferdy Sambo untuk turun. Nah, setelah urusan dengan Ricky Rizal beres, baru Azan Romer mendekati mobil Ferdy Sambo. Tujuan mobil Ferdy Sambo ini serok untuk menghindari kamera CCTV. Dan di sini kata Azan Romer, dia melihat Sambo menjatuhkan pistol HS9. Saya bilang itu bohong. Yang benar Sambo menjatuhkan pistol Glock 17, bukan HS9. Sedangkan HS9 sudah diberikan Sambo kepada Azan Romer, dan Azan Romer memberikan kepada Ricky Rizal. Mengapa saya katakan begitu? Karena bentuk dan warna dari HS9 dan Glock 17 itu hampir sama. Bagaimana mungkin orang jarak 3 meter bisa membedakan itu HS atau Glock? Ini kan satu kebohongan. Nah, Azan Romer sudah memasuki TKP beserta Ferdy Sambo. Jadi di mana ada isu pelecehan seksual yang kata Azan Romer tidak bisa menjaga ibu? Di mana letak tidak bisa menjaga ibunya? Dari awal gerbang dia sudah melihat Brigadir Yosua. Ini kebohongan Azan Romer yang luar biasa ini. Nah, posisi Azan Romer ada di pagar menunggu turunnya supir Sambo Prayogi. Tak lama setelah Prayogi turun, Azan Romer mendekati
untuk sinkronisasi instruksi apa pekerjaan selanjutnya. Di sini Prayogi menelpon ke pusat komando, mencocokkan jam. Nah, dihampirilah dia sama Azam Romer. Sebelum melanjut ke pembahasan tentang apa yang dilakukan oleh Romer CS yang tertangkap di CCTV ini, terlebih dahulu saya ajak teman-teman untuk mendengar keterangan Ketua RT setempat. Apa sebenarnya yang mereka dengar pada saat eksekusi Brigadir Yosua Huta Barat tersebut? Memang saya ini RT di sini, tapi maaf saja, memang kejadian pada hari Jumat yang lalu itu memang tidak jadi perhatian saya, karena pertama ya, kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan, sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha, dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya rame. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut, biasa-biasa saja. Waktu itu saya tanya sama satpam juga yang jaga di sana, kamu mendengar? Mendengar, Pak. Iya, saya kira petasan juga. Nah, inilah gerakan dari Azam Romer yang saya katakan ini gerakan goyang eksekusi. Saya akan putar berkali-kali supaya orang yang tidak yakin akan jelas melihat ini goyang eksekusi. Saya namakan ini goyangnya aneh, ini goyang eksekusi. Artinya goyang ini menginstruksikan untuk persiapan melakukan peledakan petasan. Apakah Anda masih kurang jelas? Ini goyang eksekusinya Azam Romer. Setelah goyang eksekusi, Azam Romer menunggu informasi selanjutnya beserta Prayogi. Nah, di sini Azam Romer terlihat Prayogi dengan tangannya menginstruksikan untuk melakukan peledakan petasan besar karena akan dilakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua, di mana penembak pertama ini adalah Barada Richard Eliezer. Prayogi memasuki pagar, Romer meledakkan petasan beserta Farhan CS. Lihat telinganya Prayogi tersebut ditutup sama dia karena suara tembakan begitu keras. Dua tangan Prayogi menutup telinga akibat letusan yang cukup keras dari pistol Glock 17-nya Barada Eliezer. Setelah penembakan ini, Kodir Diryanto pun keluar dan lihat bagaimana kertas petasan jatuh dari belakang mobil, dari atas di belakang mobil ini. Ini menandakan bahwa mereka menggunakan petasan super besar. Padahal di lingkungan komplek Polri, sebagaimana dikatakan oleh ketua RT-nya, mereka mendengar hanya suara petasan. Nah, inilah helmnya Farhan. Farhan pada saat itu masih menggunakan helm
lompat wal. Dialah peletus petasan beserta yang lain, Marzuki dan macam-macam. Dari awal video jelas terlihat bahwa proses pembunuhan ini direncanakan dengan sangat rapi dan tidak mungkin 1.000.000% tidak mungkin direncanakan 2 jam sebelumnya maupun 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Paling tidak perencanaan ini sudah berlangsung minimal 2 bulan sebelum kejadian tersebut, karena terlihat begitu rapi bagaimana Sambo datang dari komplek pertambangan masuk ke komplek Polri. Sudah ditunggu orang di gerbang untuk dibukakan pintu. Artinya ada orang membuka pintu yang tidak terekam oleh CCTV yang cuma satu-satunya menampilkan semua aktivitas di luar TKP. Proses berikutnya, pertama kali pemberhentian Sambo hanya untuk ngedrop azan Romer, di mana dia menginstruksikan azan Romer memberikan sesuatu kepada Ricky Rizal. Kan tidak mungkin itu dodol atau wajib atau makanan dia berikan kepada Ricky Rizal. Pasti yang berkaitan dengan upaya pembunuhan Brigadir Yosua. Saya yakin itulah pistol HS9 yang sudah terbungkus oleh plastik. Jadi turunnya azan Romer di saat mobil Sambo masih berjalan. Mobil Sambo ini bukan Biskop atau Pus Pantura. Yang sebelum berhenti konektornya turun. Gak ada pejabat model ini. Jadi Romer ini turun memberikan sesuatu kepada Ricky Rizal, sementara Sambo berjalan lagi ke tikungan untuk menghindari CCTV. Disitulah Sambo turun. Nah, Romer setelah urusan dengan Ricky Rizal beres, kemudian diikuti Sambo. Di situ terlihat Romer mengejar menuju mobil Sambo ketika pintu dibuka. Apa yang dilakukan oleh Romer? Misalnya di situ ada terjadi kejatuhan sesuatu, belum tentu itu senjata api, belum tentu Sambo pakai sarung tangan, karena Richard Eliezer mengakui Sambo menggunakan sarung tangan saat di dalam rumah TKP, bukan turun dari mobil. Jadi apa kesaksian Romer tentang pintu dibuka kemudian dia mengejar mobil itu hanya akal-akalannya si Romer. Saya tidak mungkin bisa mempercayai si Romer satu kalimat saja pun, apalagi satu kata. Nah, ketika Romer berada di belakang Sambo berjalan ke rumah TKP, Romer memasuki rumah TKP. Jadi sudah terbantah apapun keterangan si Romer. Semua keterangannya palsu. Selanjutnya Romer setelah instruksi dari Sambo di dalam, dia keluar. Sedangkan Prayo menelpon seseorang, yaitu pusat Omatu yang menghubung bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam itu CCTV-nya masih aktif. Jadi ada orang di luar TKP yang mengontrol situasi untuk sinkronisasi bagian dalam dan bagian luar. Dan itu tidak mungkin Ferdis Sambo, tidak mungkin Kuat Ma'ruf, tidak mungkin Putri Chandrawati, tidak mungkin Ricky Rizal. Karena apa? Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada orang di luar TKP di remote area yang mengontrol CCTV saat detik-detik sebelum penembakan dan mensinkronisasi dengan suara ledakan petasan dari jarak jauh. Nah, ketika semua sudah ready, Prayo kemudian menyuruh azan Romer untuk menyalakan petasan. Disitulah penyalaan petasan tersebut bukan satu kali loh. Saya hanya mencontohkan kertasnya satu saja, padahal banyak. Begitu Prayogi masuk ke dalam pada saat Romer menyalakan petasan untuk make sure, memastikan, memberikan informasi kepada Ricky Rizal, ya tembak. Dan terlihat kupingnya Prayogi ini hampir pecah karena saking kerasnya suara tembakan.
Jadi kalau dibilang Sambo ini eksiden, kejadian tiba-tiba di tempat Sambo ini, aiku Anda berapa Sambo? Anda pikir ini boneka semua di Indonesia ini? Harusnya jaksa itu menuntut Sambo dengan hukuman mati 7 kali. Hukuman mati Sambo, hukuman mati Sambo, hukuman mati Sambo, hukuman mati sampai 7 kali. Karena penghina, Sambo itu menghina rakyat. Seolah-olah rakyat ini sudah jelas ada koneksi antara Ricky Rizal dan bagian luar. Sudah jelas Sambo membuka pintu gerbang masuk ke komplek Polri, itu sudah ada bahkan pintu gerbang. Belum lagi semua yang ada di TKP itu sudah dikondisikan, mulai dari Kodir, Prayogi, Asam Romer, Farhan. Belum lagi yang tidak kelihatan di dalam CCTV tersebut. Ini kan semua sudah di briefing oleh Sambo. Misalnya Kodir, kapan kata dia tidak bertemu dengan Sambo dan Putri Candrawati kecuali di lokasi tersebut. Tetapi bagaimana aktifnya Kodir dalam mengontrol situasi di dalam maupun di luar TKP? Begitu aktif, rapi dan sukarelanya Kodir, ini tidak mungkin dalam tempo 1 bulan, karena membujuk orang untuk melakukan pembunuhan berencana itu membutuhkan waktu. Begitu juga dengan bagaimana aktifnya Azam Romer. Azam Romer ini luar biasa. Nah teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, maka saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu ini video bagian pertama dan video berikut bagian kedua untuk menuntaskan apa yang terjadi di TKP, termasuk apa sebenarnya yang terjadi di Magelang, kemudian apa motif Sambo membunuh Brigadir Yosua.